Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih buat teman-teman media semua, Mas Budi, atas waktu yang diberikan. Saya mencoba menjelaskan posisi hukumnya dulu, bahwa fakta berdasarkan data yang ada pada kita, fakta real ya, berdasarkan data, seorang David bekerja atau menjadi salah satu direksi di perusahaan A, tersebut perusahaan A, yang berkembang di pemberitaan bahwa David melakukan penipuan, pinjaman uang dan lain-lain. Fakta datanya, peminjaman uang dilakukan dengan kapasitas David selaku direktur komunikasi di perusahaan A, selaku direktur komunikasi di perusahaan A yang berfungsi sebagai PR atau public relation. Jadi dia untuk tugasnya adalah memberikan citra yang baik kepada perusahaan, memberikan citra yang baik kepada perusahaannya, dan peminjaman atau penitipan uang yang dilakukan antara David dan saudari LY itu adalah murni bisnis dalam kapasitas David selaku salah satu direksi dari PT A. Kenapa? Dana yang ditransferkan dari saudari LY itu dikirimkan langsung kepada rekening perusahaan, tidak kepada seorang David Kurnia Albert. Jadi langsung kepada rekening perusahaan, dan saudara David tidak memiliki kewenangan dalam penggunaan keuangan di perusahaan. Tidak memiliki kewenangan dalam penggunaan keuangan di perusahaan, karena kapasitasnya adalah selaku direktur komunikasi, bukan direktur keuangan, apalagi direktur utama. Itu. Jadi terhadap pemberitaan yang mengatakan David A, B, C, dan D, yang lain-lain, mohon maaf, berdasarkan data yang kami miliki, ini adalah murni bisnis, kapasitas David selaku direksi di perusahaan A, tidak sebagai David pribadi, apalagi menikmati uang hasil dari situ, itu tidak ada. Karena murni itu untuk pengembangan usaha perusahaan A tersebut. Sementara di situ, Mas Budi, David dalam pemberitaan itu dituduh sebagai orang yang menggelapkan dana pinjaman. Oh enggak, gua kenal David enggak terlalu lama, tapi aja Kang. Iya, itu dia, enggak terlalu lama, tapi gua tahu tentu saja David punya penjelasan soal itu. Dan tadi lawyer udah menjelaskan bahwa itu adalah tanggung jawab perusahaan, dan dari Musika Studio juga. Nah sekarang dari perspektifnya David mungkin bisa bercerita buat teman-teman wartawan untuk menyegarkan ingatan teman-teman kronologi sampai akhirnya David ada di titik ini. Ya, oke, halo, selamat malam semuanya. Makasih udah ngeluangin waktu. Untuk sahabat Noah semua, masyarakat juga, sorry bahwa terjadi pemberitaan seperti ini gitu ya, dan mungkin juga bikin kalian resah atau apapun itu gitu. Saya terima kasih juga dukungannya gitu ya. Jadi ada satu hari waktu itu saya bangun tidur gitu, terus lihat pada support ya gitu, padahal kalian belum tahu masalahnya apa. Terima kasih banyak, itu sangat berarti gitu. Kalau untuk klarifikasi kenapa baru hari ini, karena emang saya nyari waktunya, dan emang saya bukan tipe yang langsung klarifikasi cepet-cepet gitu. Oke, jadi kronologinya itu waktu itu ya teman saya sahabat saya minta tolong karena lagi ada pengerjaan di depan, which is saya udah cek juga, saya datang langsung ke pemaparan pengerjaannya bahwa mereka ada satu
ya sebutnya project yang di depan yang bisa diambil gitu, memungkinkan kita udah ikut pemaparannya dan sebagainya, terus dia minta tolong ke saya itu karena perusahaannya juga sulit ya, dan apa namanya ya saya tentunya juga cek dulu dong apakah bener gak pengerjaannya gitu kan gitu. Itu ada gitu ya, PT yang ngasih pengerjaannya juga ada. Ya udah, terus bersama-sama kami juga datang ke Lina gitu, dan saya berterima kasih sekali ya bahwa Lina mau bantu gitu, dan semua datang bukan pengajuan pribadi saya, tapi emang datangnya bersama-sama sama tim ya, mereka yang menjelaskan pemaparan dan sebagainya. Terus apa lagi ya, hingga tercapai kesepakatan. Terus di tengah jalan memang proyeknya mundur, yang tadinya tinggal sebulan lagi tetap mundur dari pemberi proyek ya. Sedangkan kami juga berusaha memenuhi kewajiban ya untuk per bulan juga bisa ya bayarkanlah ke Lina gitu per bulan gitu. Nah di tengah jalan ternyata satu persatu bubar jalan nih si orang yang saya bantu ini. Itu saya dalam kapasitas saya sebagai komunikasi itu jadinya kemana-mana, jadi saya yang ketemu klien nge-push segala macam gitu, karena waktu itu memang kondisinya ya intinya mereka bubar jalan lah, balik badan gitu dari saya ya kan. Jadinya saya harus mengatasi sendiri sebaik mungkin. Sudah ada pembayaran yang terjadi, tapi waktu itu juga harapan terakhir adalah bahwa proyek ini akan jalan, which saya udah ditelepon juga untuk siap-siap. Ternyata pandemi, jadi waktu itu bulan Januari atau Februari ya, ditelepon, saya lupa lagi. Udah siap-siap jalan, saya sempat info ke Lina juga gitu. Harapan saya dari mana-mana aja sih, maksudnya secara moral ya, saya mengambil tanggung jawabnya ke Lina itu karena pertama Lina teman saya, yang kedua memang niatnya ya udah, sekalipun internal ngaco nih gitu, ternyata balik badan dari saya, ya udahlah saya yang take responsibility. Cuman keadaan sulit sekali buat saya waktu itu, dia pandemi. Saya rasa semua orang sulit ya gitu, cuman saya berusaha sebaik mungkin lah yang saya bisa gitu, dan mau dari mana aja gitu, saya coba handle sendiri gitu. Nah begitu pandemi, proyeknya di cancel. Saya dapat info bahwa nggak jadi jalan karena kedepannya nggak tahu kayak gimana dari pemberi proyek gitu kan. Mereka akhirnya mempending proyek ini gitu, dan di situ saya juga sempat yang stay itu cuman direktur utamanya, namanya adalah saudara Y ya. Itu saya push dong gitu, gimana nih, karena sebelum dananya masuk kami juga udah, saya terutama gitu, ini saya posisinya nolong kamu nih gitu, jadi tolong pastikan ini bisa dari mana ya kan, untuk kita memenuhi tanggung jawab ini. Lalu adalah pekerjaan-pekerjaan yang mereka paparkan ke saya gitu. Oke, terus ditimpa pandemi ini, waktu itu saya delegasikan komunikasinya juga sama saudara Y ini selaku direktur utama. Saya juga sambil terus tuh cari gimana caranya ya. Cuma ternyata memang sulit ya pandemi ini untuk cari pemasukan. Terus dengan seada-adanya gitu, sebelum ini juga naik ke media, dari pihak saya juga sudah mediasi, seada-adanya banget gitu, kita udah tawarin ya, kurang lebih mungkin 0,5 M gitu, untuk ini dulu seada-adanya diterima gitu dari saya pribadi ya gitu, karena saya secara moral bertanggung jawab, saya merasa udah harus balik gitu. Ya tapi ya ditolak dari pihak sananya karena hitungannya mungkin lebih besar gitu ya gitu. Jadi pembayaran yang lalu plus yang terakhir kami tawarkan gitu, itu juga nggak mungkin nggak cukup ya menurut mereka
seada-adanya yang saya punya gitu. Ya makanya terjadi seperti ini gitu. Kalau masalah apakah saya menggelapkan dananya, enggak, karena dulu juga udah ada pembayaran gitu kan. Yang kedua, apakah nggak ada itikat untuk menyelesaikan, meskipun itu bukan tugas saya sebenarnya. Saya juga kesel sih sama teman-teman yang saya bantu gitu, kenapa lu pada kabur gitu ya, pada hilang gitu, di telepon tuh nggak ada, terus dicari juga susah ya kan gitu. Pertanyaannya kenapa nggak dilaporkan lah. Saya juga pengen nyari teman-teman itu juga beberapa kali tuh, tapi posisinya sulit karena intern tuh nggak pakai, misalnya nih ada pemaparan bionya kan, saya nggak suruh tanda tangan paper bahwa awas lo ya direktur operasional, kalau lo nggak achieve gua laporin, kan nggak gitu. Kalau internal tuh ya udah gitu, pemaparan begitu ayo kita lakukan sebaik mungkin. Tiba-tiba bahwa mereka hilang gitu, wah itu shock juga tuh saya gitu. Tapi ya meskipun begitu saya coba lakukan yang terbaik yang saya bisa deh untuk di pandemi ini, sebisa-bisanya balikin apa yang menjadi tanggung jawab perusahaan gitu. Karena saya juga teman sama Lina gitu. Gitu sih kira-kira.